Keep everything Mother Earth transcends. Drop it on. Halo sahabat fisika, perkenalkan nama saya Windy Puspita dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang multimedia pembelajaran. Nah, untuk lebih mengetahui, mari kita simak video berikut ini. Nah, multimedia pembelajaran. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran itu sendiri? Dimulai dari multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang dapat memungkinkan terjadinya suatu proses belajar. Jadi, multimedia pembelajaran dapat kita artikan sebagai aplikasi multimedia yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, atau dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan, yakni dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, memiliki tujuan, dan terkendali. Berikutnya yaitu sejarah dari media pembelajaran. Jadi, sejarah media pembelajaran pada awalnya tidak dikenal dengan istilah media pembelajaran. Pada saat itu, guru merupakan satu-satunya sumber ilmu. Kemudian Johann Amos memperkenalkan buku bergambar yang berjudul Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Kemudian pertengahan abad ke-20 muncullah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret. Kemudian sekitar abad ke-20 muncul pengaruh audio yang pada akhirnya kombinasi alat bantu audio visual untuk membantu pembelajaran disebut AVA. Pada tahun 1990 pembelajaran saat itu berbasis komputer. Berikutnya yaitu karakteristik multimedia pembelajaran. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Kedua, bersifat interaktif atau memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan respon dari pengguna. Adapun manfaat dari multimedia pembelajaran yaitu pertama, proses pembelajaran lebih menarik. Kedua, meningkatkan kualitas belajar dari siswa. Ketiga, mengurangi jumlah waktu pembelajaran. Keempat, meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian, apa saja format multimedia pembelajaran? Yang pertama yaitu tutorial. Kedua, praktis. Kemudian ketiga, simulasi. Keempat, percobaan atau eksperimen. Kemudian kelima yaitu adanya permainan. Syarat multimedia pembelajaran. Yang pertama, harus sesuai dengan tujuan. Jadi, media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu praktis, luwes, dan bertahan. Media pembelajaran harus simpel dan mudah dalam penggunaannya, harganya terjangkau dan dapat bertahan lama, serta dapat digunakan secara terus-menerus
dan patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih suatu media pembelajaran. Ketiga, mampu dan terampil. Jadi, seorang guru harus mampu dan terampil dalam menggunakan media pembelajaran agar siswa dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut pada saat mengajar. Yang keempat yaitu pengelompokan sasaran. Jadi untuk pemilihan media pembelajaran agar tidak disamaratakan, di mana kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Kelima yaitu mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Berikutnya, apa saja komponen dari multimedia pembelajaran? Yang pertama yaitu teks. Teks adalah komponen dari multimedia yang sangat penting untuk menyampaikan suatu informasi. Karena teks komponen ini sederhana, selain itu juga tidak terlalu memerlukan tempat penyimpanan yang terlalu banyak. Kedua yaitu gambar atau grafik. Gambar atau grafik akan mempermudah seseorang untuk memahami suatu informasi. Komponen yang satu ini juga memiliki peran penting dalam komponen multimedia pembelajaran. Ketiga, audio atau suara. Audio atau suara memiliki peran penting juga dalam multimedia untuk menyampaikan suatu informasi. Jika tidak ada audio pada multimedia, hasilnya akan kurang lengkap. Keempat yaitu video. Tujuan pembuatan video pada tampilan multimedia sama halnya dengan komponen audio, yaitu agar hasilnya lebih menarik dan lebih bagus. Kelima, animasi. Animasi digunakan untuk membantu menggambarkan atau mengilustrasikan metode yang menunjukkan suatu hal yang hidup atau aktif dan memperagakan model. Penggunaan animasi saat ini sudah sangat luas digunakan. Berikutnya, saran bagi semua pengguna multimedia pembelajaran. Pertama, menggunakan media pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Kedua, menggunakan media sosial lebih kreatif agar siswa dapat tertarik pada pembelajaran. Ketiga, mempelajari media sosial terlebih dahulu, kemudian digunakan pada saat pembelajaran berlangsung.